Apa hukumnya titip doa kepada kerabat yang sedang umrah atau berhaji? Asalnya seseorang muslim dan juga muslimah berdoa kepada Allah SWT secara langsung. Dialah yang mengatakan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, maka sesungguhnya aku dekat, aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku ketika dia berdoa. Allah memerintahkan kita untuk berdoa. Dan dialah yang mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan berkata Rabb kalian, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Dan Nabi SAW mengatakan, idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau meminta, mintalah kepada Allah. Dan beliau mengatakan, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan marah kepadanya. Jadi asalnya seorang muslim berdoa sendiri. Bagaimana ketika dia merasa dirinya banyak dosa? Justru ketika banyak dosa, banyak meminta kepada Allah. Karena di antara sebab diampuninya dosa adalah ketika kita banyak berdoa. Dalam sebuah hadits qudsi, Allah SWT mengatakan, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu lak ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, sesungguhnya selama engkau masih berharap kepadaku, masih mau berdoa kepadaku, aku akan mengampuni dosamu. Apapun yang engkau lakukan, wala ubali, dan aku tidak peduli yang demikian. Jadi justru kalau kita merasa banyak maksiat, banyak dosa, justru kita semakin banyak berdoa dan mengharap kepada Allah SWT. Kalau ditanya boleh atau tidak, boleh. Ya, seorang mengatakan kepada orang yang mau pergi umrah, nanti kalau tawaf, tolong diselipkan aku di dalam doanya. Atau ketika sa'i, diselipkan aku di dalam doanya. Di sana ada memang keadaan-keadaan di mana seorang yang beribadah itu dia dalam keadaan yang mustajab doanya. Dan dalam keadaan safar itu juga termasuk mustajab doanya. Tapi jangan seorang menjadikan ini sebagai atau bertumpu ya, senantiasa meminta kepada orang lain untuk mendoakan. Ada sebagian orang yang menjadikan ini sebagai kebiasaan. Di mana saja dia ketemu orang, dia meminta doanya. Sementara dia sendiri kurang berdoa. Nah, ini tentunya kebiasaan yang tercela. Jadi asalnya seseorang berdoa sendiri, meminta kepada Allah, dan menunjukkan bahwasanya dia butuh kepada Allah SWT. Dan sekedar dia berdoa, itu sudah mendapatkan pahala. Dan sebagaimana disebutkan di dalam hadis, tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan sebuah doa kecuali akan diberikan satu di antara 3 perkara. Mungkin akan dikabulkan doanya di dunia sesuai dengan apa yang dia minta, atau dia akan dilindungi dari musibah yang semisal, atau yang ketiga akan diberikan jawaban dari doa tersebut di akhirat. Dan masing-masing dari keutamaan ini adalah kebaikan bagi seseorang. Kalau diberikan di dunia, alhamdulillah. Kalau tidak diberikan oleh Allah tapi dihindarkan dari musibah yang semisal, alhamdulillah. Kalau tidak demikian tapi diberikan oleh Allah di akhirat, maka tentunya itu adalah lebih baik. Dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ketika mereka mendengar hadis ini, ada di antara mereka yang mengatakan, ya Rasulullah, idzan nukthir. Wahai Rasulullah, kalau demikian kami akan memperbanyak doa. Karena setiap orang yang berdoa pasti mendapatkan keuntungan. Enggak ada istilah rugi bagi orang yang berdoa. Mendapatkan satu di antara 3 tadi. Ya Rasulullah, idzan nukthir. Wahai Rasulullah, kalau demikian kami akan memperbanyak doa. Maka beliau SAW mengatakan, Allahu aktsar. Allah lebih banyak daripada kalian. Semakin banyak kalian meminta, maka Allah akan memberi lebih banyak.